Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program ATM sederhana yang kami buat menggunakan Python. Fitur yang kami buat berupa yang pertama ada login, yang kedua cek saldo, yang ketiga tarik tunai, yang keempat menabung. Di sini kami akan mendemokan pemrograman ATM sederhana yang telah dibuat dan menjelaskan kenapa function tersebut digunakan. Tapi sebelumnya di sini kami akan membahas dalam presentasi yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Ramadhani dengan NIM M01240118 dan rekan saya. Saya Bintang Nabila Putri Barinto dengan NIM M01240228. Nama saya Fabian Faris dengan NIM M01240131. Oke. Di sini terdapat function data pengguna. Fungsi yang digunakan itu ada tipe data, yang digunakan itu dictionary untuk menyimpan data berupa format pasangan yang ada kuncinya. Lalu yang kedua itu ada input nama pengguna. Fungsi yang digunakan itu input untuk meminta user memasukkan nama yang terdaftar dalam data pengguna. Yang ketiga itu pengecekan nama. Fungsi yang digunakan itu if in untuk mengecek apakah key, nama, dan PIN yang dimasukkan terdapat di dalam data pengguna di awal tadi. Lalu jika nama dan NIM-nya itu salah, maka akan muncul nama tidak ditemukan atau PIN akses ditolak. Selanjutnya ada input dan verifikasi PIN. Untuk fungsi yang digunakan itu ada input untuk input PIN dari user, lalu ada sama dengan 2, itu operator pembanding untuk mencocokkan PIN input dengan data dalam data pengguna. Kalau PIN-nya salah, itu nanti ditolak. Selanjutnya, menyimpan dan menampilkan saldo. Untuk fungsi yang digunakan itu ada kapitalis untuk mengubah huruf pertama nama menjadi kapital, dan print untuk menampilkan teks ke layar. Untuk yang keenam itu menampilkan menu. Fungsi yang digunakan itu print untuk menampilkan pilihan menu ke user. Ada 3 yaitu cek uang saya, ambil uang saya, dan tabung uang saya. Kemudian yang ketujuh, input pilihan, yaitu fungsi yang digunakan itu input untuk meminta user memilih salah satu layanan dari ATM. Kemudian integer untuk input diubah menjadi integer agar bisa digunakan pada kondisi if. Kemudian yang kedelapan, option 1 cek saldo. Fungsi yang digunakan if option sama dengan 1 jika user memiliki opsi 1 untuk mengecek saldo. Kemudian ada fungsi print untuk menampilkan saldo yang dimiliki oleh user. Kemudian fungsi uang underscore kamu itu adalah variabel sementara selama proses transaksi berlangsung. Kemudian yang ke-9 yaitu option 2 ambil uang. Fungsi yang digunakan itu elif option sama dengan 2 untuk memilih option 2 itu untuk mengambil uang. Kemudian fungsi integer dan input itu untuk user memasukkan jumlah yang ingin diambil. Kemudian fungsi if else itu untuk mengecek apakah saldo itu cukup. Kemudian fungsi strip sama dengan itu operator pengurangan dan assignment jika cukup saldo dikurangi. Lalu selanjutnya untuk elif option sama dengan untuk selanjutnya yaitu option 3 tabung uang. Fungsi yang digunakan ini ada elif option sama dengan 3 jika user memilih option 3 untuk menabung uang. Lalu ada fungsi print yaitu sistem akan mengeluarkan output berupa uang kamu berjumlah Rp sekian yang menunjukkan saldo uang. Habis itu option 3 fungsi option 3 sama dengan integer input
Fungsi ini untuk menunjukkan bahwa user diminta memasukkan input untuk menambah saldo uang dan input yang dimasukkan diubah menjadi integer. If option 3 lebih besar dari 0, fungsi jika input yang dimasukkan lebih besar dari 0. Uang kamu ditambah sama dengan option 3 jika syarat sesuai saldo ditambah dengan input uang yang ingin tabung. Lalu selanjutnya yaitu validasi dan error handling. Fungsi yang digunakan yaitu yang pertama else, fungsi else. Jika uang yang dimasukkan tidak lebih besar sama dengan, maka syaratnya tidak memenuhi. Lalu fungsi yang kedua yaitu print. Sistem mengeluarkan output jumlah tidak valid harus lebih dari 0 jika syarat else tidak memenuhi. Lalu selanjutnya ada simpan saldo terbaru. Fungsi yang digunakan yaitu variabel uang underscore kamu untuk menyimpan saldo akhir berupa nama user dan saldo akhir setelah melakukan transaksi. Lalu selanjutnya jika PIN salah, fungsi yang digunakan yaitu else jika PIN yang dimasukkan salah atau syarat tidak memenuhi. Dan print, sistem akan mengeluarkan output PIN salah, akses ditolak jika syarat else-nya memenuhi. Selanjutnya yaitu jika nama tidak dikenali, fungsi yang digunakan itu ada else jika nama yang dimasukkan salah atau syarat tidak memenuhi. Lalu fungsi print, sistem akan mengeluarkan output nama tidak ditemukan jika syarat else-nya memenuhi. Setelah menjelaskan fungsi-fungsi yang digunakan, langsung saja kita mendemokan ATM sederhana menggunakan VS Code. Yang pertama, terdapat data pengguna itu berupa key itu untuk menyimpan data-data yang kita masukkan. Kita akan coba memasukkan nama yang salah dan PIN yang salah. Pertama, kita akan memasukkan nama bebas. Nah, di situ langsung muncul outputnya itu nama tidak ditemukan karena nama yang kita masukkan itu tidak terdapat dalam data pengguna. Lalu yang kedua, kita akan mencoba jika PIN-nya itu salah. Jika kita memasukkan namanya itu benar, maka muncul output untuk memasukkan PIN-nya. Lalu kita masukkan PIN, ketika PIN-nya itu salah, maka terdapat output PIN salah, akses ditolak. Nah, selanjutnya kita mau untuk opsi 1 yaitu cek saldo. Pertama-tama masukkan nama dulu, nama yang benar, misal Amifa sesuai data yang di atas tadi. Untuk PIN-nya 5678. Nah, kita mau cek yang opsi 1, cek uang saya. Masukkan angka 1. Nah, ini terdapat output uang kamu berjumlah 200.000. Lalu selanjutnya kita cek opsi 2. Yang pertama kita masukkan namanya terlebih dahulu. Misalkan di sini Fabian dengan PIN-nya 1010. Lalu kita pilih opsi 2 yaitu ambil uang saya. Kita coba masukkan dengan nominal kurang dari saldo. Di sini saldo saya terdapat Rp50.000. Coba kita masukkan nominal sebanyak 30.000. Nah, setelah muncul transaksi berhasil, di sini uang saya ditunjukkan bahwa sisanya 20.000. Lalu selanjutnya kita coba dengan nominal lebih dari 0. Nah, yang pertama masukkan nama. Jadi, ganti ya.
bisa masukkan nominal yang lebih besar dari 50.000, misalkan 75.000. Di sini saldo tidak mencukupi. Lalu selanjutnya kita coba kalau nominal sama dengan 0. Nah, di sini sistem menunjukkan jumlah tidak valid karena tadi dalam cara piknya digunakan bahwasanya nominalnya itu harus lebih besar sama dengan lebih besar 0. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mengecek opsi yang ketiga. Yang pertama, masukkan nama, misal bintang, masukkan PIN yang sesuai dengan input data pengguna, yaitu 9999. Pilih opsi yang ketiga, kemudian masukkan misal 50.000. Maka output jumlah uang sekarang adalah 150.000. Kemudian kita akan mengecek jika nominalnya 0, masukkan nama, nah, kemudian kita isi nominalnya 0, maka outputnya jumlah tidak valid, harus lebih dari 0, karena tadi syaratnya itu harus lebih dari 0. Baik, kami telah mendemokan ATM sederhana menggunakan VS Code yang telah kami diskusikan bersama. Selebihnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami. Dari kami sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.